Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara virtual ya. Ini adalah pertemuan yang pertama. Bagi kalian yang belum kenal, Pak Guru itu namanya adalah Pak Ari ya, ngajar di MTS Negeri 1 Banyumas. Oke anak-anak, selamat buat kalian yang sudah naik dari SD atau MI ke madrasah ya, MTS. Semoga tambah semangat dalam belajar. Oke. Baik, kali ini kita akan belajar mapel Al-Qur'an hadis. Nah, ini ya di bab yang pertama. Mudah-mudahan kita akan diberi ilmu yang bermanfaat. Ayo kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silahkan berdoa. Baik, anak-anak semuanya, untuk selanjutnya kalian perhatikan dulu, ini adalah peta konsep ya. Peta konsep materinya adalah kedudukan dan fungsi Al-Qur'an hadis dalam Islam. Ini di bab yang pertama. Ini aktivitas yang diharapkan nanti akan berjalan ya atau terlaksana dalam kegiatan pembelajaran ini. Ada membaca, menghafal, berdiskusi, tanya jawab, menganalisis dan juga penugasan, dan ini adalah keterampilan yang diharapkan nanti tercapai setelah pembelajaran. Oke ya. Baik, sudah siap belajar ya? Kita langsung amati gambar terlebih dahulu. Nah, ini. Oke, kalian lihat ini adalah gambar orang yang sedang belajar. Ini para santri, siswa yang sedang belajar bersama seorang guru atau ustadz. Oke. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Materi yang pertama adalah Al-Qur'an. Apa itu Al-Qur'an? Nah, tentu kalian sudah tahu ya apa itu Al-Qur'an. Nih, pengertian Al-Qur'an menurut cendekiawan Muslim Quraisy Shihab ya, kata Al-Qur'an ini berasal dari kata kerja qara'a yang berarti membaca, dan kata dasarnya adalah Qur'an yang berarti bacaan. Jadi secara bahasa ini Al-Qur'an ini adalah bacaan. Kata kerjanya adalah membaca. Oke, ini secara bahasa. Kemudian kalau diartikan secara istilah, Al-Qur'an ini adalah memberikan pengertian bahwa para ulama memberikan pengertian Al-Qur'an ini merupakan kalamullah ya, yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan kepada kita ya, mutawatir, dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Ini adalah Al-Qur'an secara istilah. Jadi kalamullah atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui siapa? Yang melantarkan adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dan ketika kita membaca merupakan bagian dari ibadah. Dan Al-Qur'an ini juga sebagai petunjuk bagi umat manusia. Oke, bisa dipahami ya? Nah, ini Al-Qur'an. Nah, dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa Al-Qur'an ini yang pertama adalah kalamullah. Yang kedua, Al-Qur'an merupakan mukjizat. Artinya adalah hal luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, Al-Qur'an diturunkan atau difirmankan secara mutawatir, dan membacanya merupakan ibadah ya. Membaca Al-Qur'an menjadi tanda keimanan seseorang. Jadi perbanyaklah membaca Al-Qur'an di rumah. Oke. Nah, kemudian nama-nama Al-Qur'an ini banyak ya. Di antaranya adalah kitab Allah. Nah, kalian bisa lihat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya adalah kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 2. Kemudian Al-Furqan. Nah, ini ya, Al-Qur'an juga Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Al-Furqan ini adalah pembeda. Kalian lihat dalam Al-Qur'an surat Furqan ayat 1. Yuk kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Yang artinya adalah
Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Ini nama lain dari Al-Quran, ada Kitabullah, ada Al-Furqan. Nah, kemudian juga nanti ada nama-nama yang lain ya, akan kita bahas pada session berikutnya. Selanjutnya, fungsi Al-Quran. Apa fungsinya? Yang pertama adalah, kalian perhatikan, nih, Al-Quran sebagai ajaran atau hukum Islam yang utama, ya, atau dasar hukum Islam. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Kemudian petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus, ya, tentang berbagai hal, dan sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu yang terdapat dalam kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Oke, jadi ini adalah fungsi dari Al-Quran. Kemudian di dalam Al-Quran ada 3 fungsi sebagai petunjuk, ya, sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Yang pertama, ya, secara umum. Yang kedua adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman, ya. Jadi Al-Quran sebagai petunjuk ini mempunyai 3 konsep atau 3 petunjuk. Yang pertama, petunjuk bagi manusia secara umum. Yang kedua, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan yang ketiga adalah petunjuk bagi orang yang beriman. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Al-Quran merupakan penyempurna kitab-kitab terdahulu. Nah, ini kalian bisa lihat dalam Al-Quran, surat Al-Maidah, ya. Nanti kalian baca, silakan dibaca ya. Nanti Pak Guru artikan saja. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai hukum terhadap kitab-kitab yang lain, ya, dan sebagai hakim, ya, terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Jadi ini adalah Al-Quran merupakan penyempurna kitab terdahulu. Nah, kemudian yang kedua, bagi kehidupan manusia. Al-Quran, ya, fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia itu dapat diketahui dari namanya, ya, yang lain, yaitu Al-Quran itu sendiri, ya. Setiap nama Al-Quran memiliki arti yang menunjukkan fungsi dari Al-Quran tersebut. Misalnya Al-Huda artinya petunjuk, Al-Furqan pembeda, dan lain-lain, ya. Jadi fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia ini bisa jadi petunjuk, bisa jadi pembeda mana yang hak dan mana yang batil, bisa menjadi penjelas, bisa menjadi penerang atau pengingat, dan sebagainya. Ini adalah fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia. Oke, itu tadi Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua adalah hadis. Apa itu hadis? Pengertian hadis. Secara bahasa, hadis merupakan, ya, baru, tidak lama, ucapan pembicaraan atau cerita. Ini secara bahasa. Jadi hadis itu adalah sesuatu yang baru. Menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbatkan kepada diri Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Ini adalah hadis, ya. Oke, selanjutnya adalah hadis ini memuat yang pertama adalah perkataan, kemudian perbuatan, mendiam atau sikap diam Rasulullah, dan juga sifat himmah. Pertama, perkataan, ya, kita akan bahas satu. Perkataan ini yang dimaksud adalah perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang, seperti bidang syariat, akhlak, akidah, pendidikan, dan juga lain sebagainya. Yang kedua, perbuatan.
Perbuatan ini ya adalah penjelasan praktis Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan syarat yang belum jelas teknis pelaksananya, seperti halnya jumlah rakaat, kemudian cara melaksanakan haji, cara berzakat dan sebagainya. Perbuatan Nabi yang merupakan jelas tersebut haruslah diikuti dan dipertegas dengan sebuah sabda. Ini merupakan bagian dari perbuatan Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah takdir. Apa itu takdir? Perhatikan ya. Takdir ini adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya itu. Ini adalah takdir. Itu sikap yang Rasulullah ketika melihat sesuatu tidak menyanggah dan juga tidak reaksi. Ini namanya takdir. Nah, kemudian sifat keadaan dan himmah atau keinginan Rasulullah SAW. Yang pertama adalah sifat-sifat Nabi yang dikembangkan dan dituliskan oleh para sahabatnya dan para ahli sejarah, baik mengenai sifat jasmani ataupun moral atau akhlak. Yang kedua, silsilah nasab, nama-nama dan tahun lahirnya yang ditetapkan oleh para sejarawan. Yang ketiga, himmah atau keinginan Nabi untuk melaksanakan suatu hal, seperti keinginan beliau untuk puasa setiap tanggal 9 Muharram dan lain sebagainya. Ini adalah himmah. Baik ya, sebelumnya ya. Sekarang kita fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hadis terhadap Al-Quran apa saja? Yang pertama adalah mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, menguatkan dan mengukuhkan. Kemudian merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal atau masih global atau masih umum ya, diperinci dalam hadis. Kemudian menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah membatasi keumuman ayat-ayat Al-Quran. Ini adalah fungsi dari hadis. Nah, kemudian fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Nah, ini keduanya. Apa sih fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam? Yang pertama, Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kitab Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Ya, ini baik Al-Quran maupun hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran dan hadis ini merupakan sumber hukum yang kedua. Ya. Kemudian yang keempat adalah hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Ini adalah fungsi dari Al-Quran dan juga hadis. Saya ya. Silakan kalian cermati, pahami dengan baik, mudah-mudahan kalian makin paham apa itu fungsi Al-Quran dan juga hadis. Nah, baik. Setelah kalian mau cermati atau mengikuti pembahasan dari buku, silakan coba kalian kerjakan latihan soal berikutnya. Yang pertama, jelaskan pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah. Yang kedua, sebutkan nama-nama lain dari Al-Quran. Yang ketiga, tulislah dalil yang menerangkan bahwa Al-Quran merupakan kitab Allah. Yang keempat, jelaskan pengertian hadis secara bahasa dan istilah. Dan yang kelima, sebutkan tiga fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Oke, kalau kalian bisa jawab semuanya ini dengan baik dan benar, berarti insya Allah kalian sudah bisa memahami apa yang perlu disampaikan. Dan pesan apabila silakan kalian belajar Al-Quran dan hadis dengan baik mungkin, dan silakan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anaknya demikian yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini ya. Silakan dikerjakan latihan soalnya. Kalau belum paham nanti bisa diputar lagi videonya dari depan. Kurang lebihnya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.